Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Gusti Pangeran Nu Agung luar biasa hari ini. Biasa di luar mah. Ya, gitu. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ada Pak Kiai, ada Bang Ares, salah satu aktivis. Bukan anak muda aja yang senang kumpul-kumpul. Ya, gitu. Jadi di malam ini luar biasa. Kemarin kita menjelaskan tentang ruqyah. Yang alhamdulillah sudah dijelaskan sama Pak Kiai yang di apa sih namanya itu Pak Kiai? Praktisi ya, ada Gus Panji. Dia sengaja datang ingin tahu bagaimana baiknya ruqyah dan yang lain-lain, sudah dijelaskan. Dan sekarang ada Bang Ares, kebetulan memang berdekatan juga ya sama Gus Panji rumahnya ya. Iya. Dia sengaja datang juga ingin membahas tentang kehidupan di masyarakat, tentang anak muda zaman sekarang. Pak Kiai, boleh dikenalkan terlebih dahulu Bang Ares? Hai guys, apa sebutnya guys apa? Apa aja bebas. Oh bebas ya. Bro. Kenalin, nama Ares, tinggal di Pandeglang juga. Kesini kebetulan kemarin kan ngelihat podcast yang pembahasan kemarin tuh kayaknya masuk nih gitu sama pembahasan anak muda nih. Makanya nih datang ke sini mau minta petuah ke Pak Kiai. Nggak apa-apa kan Bang Robert? Wah, terus tidak apa-apa. Apapun masalahnya, luangkan di ruang bicara. Siap. Siap. Gitu. Jangankan perihal-perihal kayak gitu. Pokoknya apa aja tanyain. Kalau perlu datang ke ruang bicara, biar lebih jelas. Berarti bebas ya? Bebas. Bebas ya. Gitu. Cuman kalau ada bahasa-bahasa yang kurang sopan mohon dimaklum ya. Sangat dimaklum. Soalnya kan nggak tahu nih tradisi di pesantren tuh kayak gimana, takut salah ngomong atau gimana gitu ya. Pak Kiai itu fleksibel dia. Oh, fleksibel ya? Apa kayak karet. Jepret, nah hidung lumayan merah ya. Siap. Takut apa bahasa ini suul adam. Enggak ya? Enggak. Oh ya, siap. Oh, pokoknya luar biasa aja. Alhamdulillah, Pak Kiai, makasih ini udah diterima. Tuh kan ada pisau tuh saya takut ya Bang. Saya takut ini. Pak Kiai, ya kan Pak Kiai. Itu habis mesek kado. Oh, bisa kado ya? Iya. Alhamdulillah. Pemirsa, kalau ada kado anu teu kedahar, biasa bawa ke dia. Khususnya montong, Nah, musangking, blackton. oke. Kita jangan jauh-jauh, lanjut lagi ke Bang Ares. Oke, siap. Sebenarnya saya kesini itu ingin membicarakan atau ingin tahu nih pandangan Pak Kiai, khususnya Pak Kiai kan mengelola sebuah pesantren ya. Ya. Karena saya ini sebagai anak muda melihat suatu keresahan di lingkungan sekarang nih ya. Karena kan kita tidak bisa memungkiri masyarakat yang aktif di saat ini adalah anak-anak muda. Ya. Khususnya dari umur 25 ke atas lah. Itu banyak kejadian-kejadian yang menurut saya itu terlalu berlebihan Kiai. Dalam segi beraktivitas bersosial di lingkungan dia seperti tidak punya kontrol. Kayak yang kemarin lah, yang menjadi suatu, saya sendiri sebagai anak muda miris, Bang Robert. Miris saya. Yang lagi viral itu. Iya. Tahu nggak tapi ya banyak yang viral soalnya. Enggak, yang kalau yang anak muda itu Pak Kiai yang apa namanya? Siapa yang bisa ini nanti saya kasih ini gitu. Itu kan yang jadi challenge-nya. Siapa yang bisa ayat ini nanti dikasih minuman ya? Oh iya. Iya. Jadi lebih jelasnya gini Bang Robert. Ada suatu event musik lah kalau nggak salah itu. Jadi di situ ada booth minuman keras lah miras. Homer. Iya. Homer ya. Betul pakai Homer. Pakai hok. Jadi booth itu mengadakan challenge. Dari bahasanya sih katanya ketika sudah ditangani sama polisi, alhamdulillah polisi kalau kayak gitu gerak cepet. Iya. Menangani kayak gitu, bukan menangani, maksudnya ada event itu dia mengadakan challenge kalau misalkan ada orang yang hafal surat Al-Quran itu dikasih hadiah.
awalnya sih mungkin untuk bercanda. Hmm. Cuman yang menjadi saya miris itu sebagai anak muda, kok hadiahnya itu minuman keras gitu. Kan kayak beda konteks nih, kayak lu mau maksiat tapi lu bawa ayat Al-Quran itu kan. Itu kan saya aja pribadi yang anak muda miris. Yang nambah mirisnya itu kenapa anak muda di situ mereka pada diem pakai, malah sorak-sorak kayak ya Allah, kata saya emang seneng gaul, bercanda saya emang kadang-kadang kelewatan juga, tapi yang gak gitu-gitu amat gitu. Nah, saya pengen tahu nih Pak Kiai, gimana sih emang aktivitas khususnya pemuda-pemuda di pesantren atau lingkungan pesantren, terus bagaimana tuh kita nih harus bisa menerapkan di lingkungan sosial nanti nih, karena saya melihatnya ini ada kesenjangan moral ya, kesenjangan moral. Makanya saya minta penjelasan Pak Kiai. Semoga nggak belibet ya Pak Kiai ya, soalnya Ya, bisa dipahami ya. Sangat bisa dipahami. saya speechless di dekat Bang Iya. Ubed ini. Ambil Dan rokok. ternyata kehidupan di luar pesantren itu ya kita sedikit tahu bahwa luar biasa ya. Tuh, Luar Pak Kiai. biasa artinya apa yang kita khawatirkan anak-anak pesantren itu ternyata sudah terjadi di luar dengan kejadian-kejadian yang banyak lah, diantaranya yang tadi sudah disampaikan. Saya pun dari kemarin mengikuti itu berita Oh, itu, mengikuti, Pak Kiai. mengikuti berita karena ada seliweran di media sosial, Pak di Kiai TikTok. main TikTok juga. Main TikTok, Apa TikToknya Pak Kiai? Eh. Nanti saya follow. main TikTok buat ngutang-ngutang. Pay later. Pay later. Nah, sempat ini dan reaksi banyak Muslim di Indonesia, khususnya para aktivis muda di Nusantara, bergerak tuh ya dengan kejadian itu. Namun saya justru agak sedikit berbeda dengan para aktivis yang sudah bergerak. Saya merasa tertampar dengan kejadian itu. Kita di pesantren merasa bahwa kita ini belum maksimal untuk menjadikan sebuah cita-cita yang dicita-citakan oleh pendahulu kita, oleh ulama-ulama besar. Kita yang diamanati itu ternyata gagal untuk membina, membimbing baik santri yang ada di pondok pesantren ataupun santri yang di luar pondok pesantren. Kita yang berada di pondok pesantren tidak hanya sebetulnya bertanggung jawab dengan santri yang mukim, dengan santri-santri yang ada, santri-santri kita di masing-masing pondok pesantren. Namun para kiai, para ulama, para asatidz di samping itu juga ya bertanggung jawab terhadap anak-anak muda yang tidak mondok. Oh, di luar Maksudnya gimana tuh Pak Kiai? Di luar pesantren. Itu juga tanggung jawab ulama. Itu juga tanggung jawab ulama. Karena kan Islam tidak hanya disediakan akhlak, adab, kemudian bersosial, muamalah, tidak hanya disuguhkan terhadap santri yang mondok. Agama itu ya disuguhkan terhadap semua orang yang berstatus Islam. Dan para ulama menerima tanggung jawab itu sebagai wurasul anbiya, bukan warasatul anbiya. Bahwa warasatul anbiya itu kan warisan dari para nabi. Warasul anbiya adalah pewarisnya para nabi. Nah, pewarisnya para nabi itulah yang bertanggung jawab terhadap umat, baik di pondok pesantren maupun di luar pondok pesantren. Kejadian kemarin merupakan sebuah tamparan keras bagi para kiai-kiai pondok pesantren. Adanya kegagalan moral, adanya tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum agama. Itu mencerminkan bahwa pendidikan kita, didikan kita, metode kita di pondok-pondok pesantren, dakwah kita sebagai orang yang difahamkan oleh Allah tentang agama, gagal untuk mendidik anak bangsa yang ada di luar pondok pesantren. Kalau itu memang tanggung jawab para kiai ataupun ulama, ya seperti kiai gitu, maksudnya yang tidak ada di lokasi itu, apalagi yang di dekat kejadian itu, berarti lebih tanggung jawab lagi ya. Tanggung jawab itu ya dibebankan oleh Allah terhadap semua orang yang diberikan kelebihan pemahaman agama.
Nah, pendidikan-pendidikan itu, metode-metode kita selama ini hanya terfokus terhadap santri-santri yang mukim saja. Iya. Dampak pondok pesantren di Indonesia, dampak pondok pesantren di Nusantara, ini ternyata belum berdampak kuat, belum berdampak hebat terhadap lingkungan masing-masing. Kayak tadi contoh lingkungan saya itu Kiai ya, Ya, anak-anak muda. contoh kecilnya saja. Satu kampung mendirikan satu pondok pesantren. Di pinggir pondok pesantren ada tempat kemaksiatan. Berarti pondok pesantren yang berdiri di kampung itu belum memberikan rahmat, belum memberikan manfaat banyak terhadap lingkungan sekitarnya. Belum ada efek. Nah, justru saya berpikir sekarang bagaimana caranya agar kita semua sadar bahwa pondok-pondok kita ini selama ini hanya terfokus terhadap santri-santri kita yang mukim. Kita tidak mempedulikan lingkungan di pondok-pondok pesantren. Kita tidak kurang memperhatikan anak-anak muda yang enggan ke pondok-pondok pesantren. Dengan cara apa ya? Banyak cara. Banyak cara. Justru saya berterima kasih terhadap orang yang sering mengadakan kajian, mereka yang tidak bisa mondok, kemudian mereka bisa ngaji, gitu, walaupun 1 bulan 1 kali atau 1 tahun 1 kali, 1 minggu 1 kali. Ya kita dengan legowo ya berterima kasih terhadap orang-orang tersebut yang berdakwah menyampaikan kebaikan terhadap orang-orang yang belum sempat duduk atau ikut ngaji setiap waktu di pondok-pondok pesantren. Mungkin itu salah satu bentuk tanggung jawab para ulama kali ya. Salah satu bentuk tanggung jawab para ulama dengan adanya metode tersebut. Mengadakan pengajian rutin, entah mingguan ataupun bulanan. Nah, kalau saya pribadi, Bang Ares, saya pribadi menyalahkan terhadap diri saya, menyalahkan terhadap diri kita masing-masing, harusnya kita menyalahkan terhadap diri kita masing-masing. Bukankah Rasulullah dulu pun pernah mengatakan bahwa jikalau satu kaum itu sudah jauh terhadap ulama, sudah jauh terhadap hukama, ahli hukum, maka Allah memberikan 3 bencana terhadap kaum tersebut, diantaranya Allah akan menjadikan orang yang zalim sebagai pemimpin mereka. Secara logika, oh iya ya, kalau semua bangsa itu semuanya santri, semuanya paham agama dengan keimanan yang kuat, siapapun yang menjadi presiden, siapapun yang menjadi gubernur, siapapun yang menjadi bupati, camat, lurah, RT, RW, dan yang lainnya, dia itu akan menjalankan aturan yang tidak bertentangan dengan hukum agama. Lantaran banyak pemimpin yang minim pendidikan agama, kemudian dia menjadi pemimpin dan tidak adil, maka harusnya kita semua menyalahkan diri kita bahwa diri kita ini ya jauh dan menjauhi para ulama dan hukama itu. Kiai, saya mau nanya lagi nih, apakah salah ketika anak muda berkreasi itu kan kebetulan di live musik ya, di satu event besar kan, di satu tempat itu. Apakah salah mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu atau gimana tuh menurut pandangan Kiai sendiri nih? Ya tidak salah, silakan. Kita di Nusantara kan tidak hanya kita orang Muslim yang ada, banyak di luar pemahaman, di luar keyakinan kita yang bersosial terhadap kita, dan agama tidak membatasi itu. Silakan saja buat acara apapun, yang penting tidak bertentangan dengan syariat agama. Sulit memang membuat acara yang tidak bertentangan dengan syariat agama. Kenapa sulit? Karena peminat event atau acara yang selalu bertentangan dengan hukum agama banyak. Iya betul. Kenapa banyak? Berarti banyak pula orang yang tidak mempedulikan hukum agama. Kenapa dia tidak mempedulikan hukum agama? Karena kualitas keimanannya rendah. Kenapa kualitas keimanannya rendah? Karena tidak dipupuk dengan pupuk yang banyak, dengan pupuk yang berkualitas, sehingga melahirkan keimanan dan ketakwaan yang seminim mungkin. Jadi itu Kiai, kalau misalkan saya nih selaku anak muda kan yang sering nongkrong, ngelihat tempat-tempat event kayak gitu, musik dan yang lain-lain ya,
Itu ketika melihat kejadian seperti itu, harusnya saya ini bertindak seperti apa, Kiai? Apakah saya membubarkan itu dengan cara teriak-teriak, "Woi lu penistaan agama," atau yang lainnya, ataukah saya diam, atau saya memilih keluar saja? Itu kan hak ya. Hmm. Berbicara hak, mau itu semisal mengadakan demonstrasi atau pembubaran ataupun yang lainnya, yang penting tidak bertentangan dengan hukum agama, tidak bertentangan dengan hukum negara, ya lakukan demi kebaikan. Tapi kalau ditanya pribadi saya, apa yang harus dilakukan? Ya sadar diri bahwa kita belum bisa memperbaiki kawan-kawan kita, belum bisa memperbaiki sahabat-sahabat kita, belum bisa memperbaiki tetangga-tetangga kita. Karena metode yang kita jalankan, yaitu ada kekurangannya. Ya, banyak missnya. Nah, maka semuanya ini tidak cukup dengan satu orang, dua orang yang menyadarkan itu. Pihak pondok pesantren harus bekerja keras untuk bagaimana caranya anak bangsa ini hidup dengan baik, hidup dengan sehat. Orang tua harus sadar pula bagaimana caranya menjadikan anak ini menjadi anak yang baik, anak yang sehat, pergaulannya, pikirannya, dan yang lainnya. Pemerintah dan yang lainnya harus satu arah, satu jalan untuk mendidik anak generasi bangsa, generasi agama, generasi kita selanjutnya untuk menjadi anak-anak yang baik. Apakah Pak Kiai harus turun ke jalan gitu maksudnya? Kalau hanya Ikut sebatas nongkrong. kiai yang turun ke jalan tanpa ada pemerintah yang mensupport, tanpa adanya masyarakat juga yang mendukung, saya kira itu hal-hal yang mustahil untuk merubah. Sekarang pertanyaan gini, apakah saat kita turun ke jalan, mendemo, atau mengobrak-abrik acara itu, apakah mereka akan meningkat kualitas keimanan? Enggak. Justru malah marah biasanya. Nah justru Kita makin menghindar biasanya kalau anak muda itu. Makin menghindar ya. Iya, menghindar. Nah maka justru harus banyak pihak yang bekerja sama dengan satu tujuan, jadikan anak bangsa ini, jadikan generasi penerus ini sebagai generasi yang hebat imannya, tinggi ketakwaannya, kuat imannya, manfaat hidupnya, faham agamanya. Dari semua pihak. Harus bersinergi semua ya. Iya, kalau semuanya kompak seperti itu, maka insya Allah generasi-generasi kita aman. Ya intinya kalau pribadi saya lebih ke sadar diri saja. Sadar diri ya, Kiai. Ya. Terima kasih Pak Kiai. Saya juga jadi bisa introspeksi diri ini. Karena saya yang resah, tapi ternyata saya juga yang salah ternyata, Kiai. Saya gak sadar diri di sini, alhamdulillah tercerahkan ini, Kiai. Untuk menambah keimanan lagi ya, Kiai ya. Iya. Ke depannya. Nah, itulah sedikit membicarakan tentang anak muda di zaman sekarang, apalagi ada kasus yang kemarin itu ya tentang challenge yang kurang baik. Itu salah satunya Mang Robert. Belum lagi apa ya, di lingkungan anak muda sekarang itu kayak pergaulan LGBT Pak Kiai dan yang lain, sangat saya sebenarnya sangat memprihatinkan. Ada cewek nih, enak cewek, kenapa lu milih cowok gitu kan. Itu juga salah satu konsen anak muda sekarang ini yang saya ngeri Kiai. Ngeri. Kita jadi sulit ngebedain nih mana mana bukan Kiai, mana LGBT mana bukan. Takutnya kita berteman di sosial media, ketemuan, saya numpang terus di kosannya, tahu-tahu saya di grab. Ngeri juga. Itu banyak ya. Nah ya itu apa tantangan kita. Semua hal yang jelek-jelek itu ya tantangan kita semua. Bagaimana kita bisa merubah itu dengan didorong dengan tidak hanya satu pihak, tapi harus semua pihak ya setuju, mufakat, kemudian melaksanakan satu tujuan itu dengan baik. Nah, kalau semisal tadi ada ya pihak yang daerah mengeluarkan perda, kemudian ulama menjaga santri, orang tua menjaga anaknya, saya kira sekarang nih sebetulnya kalau belak-belakan benteng terbaik untuk sekarang ya yang masih bisa dipercaya pondok pesantren. Masih pondok pesantren. Solusinya untuk orang tua yang sudah stres ngeliat anaknya yang gimana susah diatur,
Mungkin bisa diarahkan ke pesantren gitu. Pesantren-pesantren, ramaikan pondok pesantren. Jadi untuk pejabat-pejabat daerah untuk pesantren seperti apa? Ya dukung sepenuhnya apa yang bisa dilakukan untuk mendorong pesantren agar, kan intinya kenapa pondok pesantren itu kurang peminatnya, Iya. karena secara duniawi tidak ada jaminan. Oh, Setelah mondok itu jadi apa? iya. Dia mau kerja semisal ke pabrik-pabrik, Hmm. kerja ke kantor-kantor harus punya ijazah. Ijazah, betul. Sementara di pondok pesantren hanya ada amil, adanya jurumiyah, adanya alfiyah, ya kan? Dia tidak kurang tidak memiliki syarat administratif. Minder. Bukan minder. Kita mau kerja ke perusahaan kan harus punya ijazah. Si santri sehebat-hebatnya santri memiliki ilmu, dia paham bagaimana tatanan hukum, dia paham baca kitab kuning dengan jelas, gitu kan? Tidak hanya semisal ala kadar. Nah, mereka tetap tidak bisa masuk. Sementara masyarakat kita, orang tua, para orang tua berpikir bahwa kalau ingin sukses harus bekerja. Kalau ingin bekerja harus punya ijazah. Kalau pengen punya ijazah harus sekolah. Maka daripada pesantren, Mendingan sekolah. lebih baik sekolah. Walaupun tidak pesantren. Akhirnya anak-anaknya, akhirnya pemuda-pemuda kita, generasi kita ya seperti itu. Bukan Pak Kiai pernah bilang santri juga bisa punya ijazah ya? Santri itu didorong oleh pemerintah, hanya saja belum dilaksanakan sepenuhnya. Iya. Nah, harapan kita sebetulnya di pondok-pondok pesantren salafi, pemerintah bisa menyetarakan pendidikan salafi dengan pendidikan formal. Contohnya? Pondok-pondok pesantren dengan pendidikan formal. Jikalau mereka semisal di 3 tahun memiliki ijazah yang bisa digunakan untuk bekerja, yang bisa digunakan untuk sebagai persyaratan untuk ke perusahaan dan yang lainnya, maka santri pun berikan kesempatan itu. Setelah 3 tahun atau 5 tahun, setelah semisal dia hafal amil, jurumiyah, alfiyah, baik Ibnu Malik, Ibnu Aqil, berikan mereka ijazah. Yang ijazah itu disahkan legal dan bisa digunakan untuk bekerja. Setara dengan sekolah. Setara dengan pendidikan formal. Maka sekiranya para orang tua nanti masyarakat kita akan berpikirnya ya sama saja. Sekolah punya ijazah, pesantren punya ijazah. Hanya kelebihan pesantren, mereka ditempa, dididik untuk memiliki akhlak, untuk bermuamalah, bersosial dengan baik, tidak melanggar hukum negara, dengan tidak melanggar hukum agama. Cocok itu Pak Kiai. Semoga didengar ini. Harus mengrobet nyalon presiden 2029. Boleh. Oke, terus satu lagi nih pertanyaan saya. Terus kita sebagai anak muda nih ya, saya lah termasuk. Ini yang terakhir aja. Ini bagaimana nih untuk memfilter lingkungan? Kan tadi kata Pak Kiai kita boleh mengadakan kegiatan-kegiatan pekajian ataupun yang lain-lainnya. Itu kan kurang peminat ya kayak yang tadi sudah disebutkan. Apakah bisa kita dikombain tuh kegiatan-kegiatan seperti pengajian dengan musik, live musik atau yang lain-lain gitu, sehingga menimbulkan atmosfer yang selain kita ngaji tapi ada hiburannya juga gitu. Tidak apa-apa, Bang Aris. Menurut saya pribadi, tidak apa-apa dikombain dengan apapun yang tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan hukum negara. Tidak apa-apa. Daripada hanya sebatas hiburan tanpa ada muatan pendidikan. Jadi lebih baik kita ngopi kopi susu daripada tidak sama sekali. Walaupun kopi campur susu, tidak sepenuhnya susu, tapi ada kopinya, tidak apa-apa. Karena kopi susu daripada tidak sama sekali. Ada isinya lah ya. Ada isinya. Nah, maka aktivis-aktivis misal seperti Bang Ares, ya bantu kita. Kalau kita kan tidak paham dengan acara-acara yang seperti itu, maka orang-orang yang paham dengan
membuat atau melaksanakan acara itu, ya laksanakan. Undang kiai yang memang bisa ngaji, yang memang bisa mengarahkan. Hukum yang dia sampaikan adalah hukum yang baik, sudah difikirkan, tidak hanya sebatas hukum-hukum itu dipilah-pilih untuk menguntungkan diri sendiri, apalagi kiai-kiai yang sekiranya tidak bisa baca kitab, kemudian dia sampaikan, maka khawatir ada kekeliruan dalam materi tersebut. Cari kiai yang tulen kiai, cari ustadz yang tulen benar-benar itu ahli ngaji, maka apapun yang dia sampaikan, dia akan bertanggung jawab dengan seluruh materinya. Jangan sampai kita ngundang kiai yang tidak tahu huruf jer aja. Misal kayak tadi saya ngaji dengan santri bahwa ada mukhtas, ada ghair mukhtas kan. Iya. Kemudian dan yang lainnya, ya cari kiai-kiai yang seperti itu. Jadi nggak asal jeblak aja ya, nggak apa, ada yang di otaknya dikeluarin gitu. Kalau ditanya semisal ini kalimat apa, kalimat huruf apa, ini huruf fa dengan huruf ya dibaca huruf fi gitu kan. Tidak hanya sebatas itu, mereka bisa menjawab dengan argumen dan dalil yang penuh bahwa ini semisal kalimat hurufnya kalimat huruf mukhtas, kalimat huruf ghair mukhtas. Kalimat huruf ghair mukhtas itu adalah kalimat yang alladzi yadkhulu 'alal asma'i wal af'al. Ya, cari tuh kiai-kiai yang seperti itu. Jadi Bang Robert, saya sebelum podcast ini tadi ngedengerin kiai ngaji, ya Allah ternyata Masya Allah ya. Ya, Jadi santri itu kiai ternyata ilmu ya Allah gitu ya, itu dikupas-kupas. Saya sendiri sampai keder. nah, makanya saya mumpung kita ketemu Bang Ares, Siap. dengan cara-cara yang seperti itu, ya jangan hanya semisal mengundang kiai yang hanya sebatas punya nama, dia hanya asal viral, asal tenar, padahal baca kitabnya semisal dari kiri ke kanan. Bahasa Indonesia ya. Kan itu lagi viral tuh. Dari kiri ke kanan gitu. Bahasa Indonesia ya. Apalagi dia paham tentang mana huruf mukhtas, mana huruf ghair mukhtas, mana mukhtas bil asma bil afal dan yang lainnya gitu. Nah, kan cari itu kiai-kiai yang tulen walaupun dia belum pernah muncul ke media. Itu jauh lebih baik ya. Itu jauh lebih baik. Pembahasannya lebih murni daripada apapun. Bukan dia asal lebih acak-acakan. ikhlas untuk menyampaikan itu. Bukan cuma anclok-anclokan di panggung. Bukan. Konser Bang Robert. Iya. Kiai-kiai salafiyah nggak ketinggalan zaman menurut saya. Justru itu kiai yang saya pertanyaan tadi itu, apakah kiai-kiai salafiyah itu anti dengan kegiatan-kegiatan event kayak gitu? Itu intinya kiai. Saya percaya bahwa kiai-kiai salafiyah di Nusantara bisa mengimbangi zaman kita. Bahwa kiai-kiai salafiyah yang ada di Nusantara adalah kiai yang tidak akan pernah ketinggalan zaman. Mereka akan lebih bijak menyampaikan hukum, akan lebih bijak menyikapi keadaan yang ada di Indonesia. Berarti siap kalau seandainya Bang Aris bikin acara nih, manggil Pak Kiai untuk acara event apa gitu, siap ya? Kenapa tidak? Ikut saya. Ikut biasa ngedampingin. Bang Robert harus ikut. Iya. Karena saya aja bisa ketemu Pak Kiai ini berkat Bang Robert. Oke, itulah pemirsa dari pembahasan tentang anak muda zaman sekarang. Tadi udah dijelasin sama Pak Kiai, dan terima kasih Bang Ares atas keluh kesahnya di dunia persilatan. Set. Karena Bang Ares ini memang lumayan aktif di Wing Chun. Bang Ares ini aktif di acara-acara anak muda, kayak mungkin bikin event ataupun apa gitu. Dia makanya tahu kegiatan-kegiatan di luar. Kalau aktif enggak sih Bang Robert, cuman seneng aja lah gitu ya. Kalau disebut aktif kan dia dituntut harus ada kegiatan. Kalau saya cuman seneng aja. Ya ini kiainya anak muda di Pandeglang. Masa saya level kiai. Maksudnya bisa ngebimbing lah. Bisa kebimbing. Insya Allah. Artinya lebih hebat dia daripada kita. Iya. Kita tidak masuk
ke lingkungan dia. Kalau dia nih bisa masuk dia tuh. Iya, akhirnya tahu kan. Ke lingkungan kepemudaan dia masuk, Iya. ke pesantren kita dia pun berani masuk ke sini. Berarti luar biasa ya. Kalau kita kan Belum tentu. belum tentu bisa masuk nih. Kayaknya kita kalau masuk ke sana digotong juga sama anak-anak. Ya Allah. Belum bisa masuknya ya karena kita tidak punya celana. Nah, Nanti kita beli celana Bang Bro. oke siap, siap. Jadi Ya. saya juga harus pakai samping nih, harus membiasakan ini. Nah itu tadi penjelasan yang sudah dijelaskan sama Pak Kiai dan arahan-arahan seharusnya seperti apa orang tua, baik pejabat daerah ataupun ulama-ulama setempat juga ikut andil dalam masalah anak muda di zaman sekarang ini Pak Kiai ya. Hmm. Nah, kurang dan lebihnya mohon maaf, takut ada kata-kata yang salah. Gimana pantunnya tuh ya? Pasti banyak sih Pak Robi. Iya. Apalagi saya ya. Nah, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Asik. Nah, kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Cakep. Kayak gitu. Nah, Thank you, Oke thank you. ya. Terima kasih. Bang Terima Ares. kasih Bang Robi. Iya, iya. Terima kasih Bang Robi. Terima kasih Pak Kiai Iya, atas iya. pencerahannya. Terima kasih. mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Kurang dan lebihnya, lagi-lagi kalau ada masalah ataupun sesuatu yang kurang dimengerti bisa komen di kolom komentar kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.